Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, 14 Juli tahun 81. Nah, pada saat itulah saya berubah, saya convert 6 Desember tahun 2000. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan lanjutkan untuk menginvestigasi Ustadz atau mualaf ya, Coach Stephen Indrawibowo. Mengenai statementnya, dia mengatakan dan mengklaim dirinya adalah seorang frater. Tapi benarkah dia seorang frater atau calon imam? Dan benarkah kisah-kisah yang ia ceritakan itu valid? Mari kita bahas. Yang pertama, mari kita akan lihat orang ini sebenarnya lahir kapan. Hijrah dan Hidayah. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya namanya Stephen Indrawibowo. Cuman hari ini saya udah pakai Indrawibowo-nya saja. Saya salah satu karyawan swasta di dekat sini juga, sebenarnya kantornya di Wisma Metropolitan 2 di lantai 7. Saya lahir di Jakarta 35 tahun yang lalu, 14 Juli tahun 81. Dalam video tersebut dikatakan bahwa Coach Stephen Indrawibowo tidak mau pakai kata Stephen. Ya mungkin karena di Alkitab kan ada namanya Stefanus yang orangnya mantap luar biasa. Dia martir demi Kristus. Dia rela dibunuh demi menjadi seorang pengikut Yesus. Iman yang luar biasa. Mungkin karena dia nggak layak lah pakai kata Stephen seperti itu, Stefanus. Jadi dia nggak mau pakai. Tapi syukurlah nggak usah dipakai juga, nggak apa-apa. Nah, dari statementnya yang dikatakan bahwa dia lahir 14 Juli tahun 1981. Tapi ngomong-ngomong ini kan tanggal berapa? Tanggal 15 guys. Jadi Coach Stephen, nggak mau dipanggil Coach Stephen, Pak Indrawibowo, selamat ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday to you, selamat ulang tahun. Ngomong-ngomong tanggal lahirnya 14 Juli sama kayak tanggal jadian saya sama istri saya waktu pacaran dulu, 14 Juli guys. Sama. Tandai di situ dimana beliau mengatakan 14 Juli 1981. Kita akan telusuri mengenai latar belakang ini dari tanggal lahirnya sampai ia jadi imam. Kita lanjut videonya ya guys. Saya lahir dari keluarga yang berbeda dari jemaah di sini. Keluarga saya pun keturunan yang minoritas di Indonesia. Saya dibesarkan oleh keluarga yang benar-benar bertolak belakang dari apa yang sudah kita alami mungkin dari masa kecil kita. Untuk latar belakang, beliau mengatakan bahwa dirinya dari kaum minoritas. Yang jelas di sini dia mengakui bahwa dirinya adalah ya dari Kristen lah, entah Protestan, Katolik, tapi sebenarnya nggak disebutkan. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya dia adalah Katolik ya. Tapi kalau kita lihat dari ceritanya secara utuh, nanti silahkan lihat sendiri, dia adalah keluarga dari Protestan. Papanya adalah seorang Protestan PGI karena dia titipan katanya jadi orang Katolik. Nggak tahu Katolik titipan tuh bagaimana ya guys. Saya sekolah SD sampai SMP saya di Ambarawa. Di FIC itu semacam sekolah bruderan. Jadi dia sebenarnya frateran sih, lebih ke arah frateran karena pendidikan dan sosial yang diajarkan. Dan statementnya ia mengatakan bahwa dari SD sampai SMP di Ambarawa. Saya nggak tahu ini sekolah di mana di Ambarawa ya, tapi sekolahnya model apa? Silakan teman-teman yang tahu sekolah ini atau alumni sekolah ini dan mungkin seangkatan dengan Pak Indra ini, Stephen Indrawibowo ini, silakan hubungi saya untuk nanti kita bisa diskusi benar nggak sih orang ini lulusan di sana. Kalau kita lihat dari tahunnya ya guys, tahunnya ketika dia SD dan SMP di Ambarawa pasti sekitar tahun 1987 sampai 1996. Kenapa? Kalau dia lahir tahun 1981, kita hitung aja umurnya 6 tahun. Waktu dia SD masuknya pasti 1987 karena masuk SD itu antara umur 6 tahun atau 7 tahun ya. Jadi sekitar 1987 itu di SD. Lalu 6 tahun kemudian berarti 1993 itu dia masuk SMP. 1993 ditambah 3 tahun, 1996 itu dia lulus SMP dari Ambarawa.
Jadi umurnya sekitar 15 tahun itu Stephen Indra Wibowo lulus SMP dan masuk SMA. Kita akan cek SMA-nya di mana, guys. Lalu SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Beliau sekolah SMA di Don Bosco Kelapa Gading. Setelah saya searching nih, guys, searching begini dan cari SMA-nya ternyata ada di Don Bosco. Sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin lulusan di sana sekitaran tahun yang sama kayak aku Stephen Indra Wibowo, bisa hubungi saya untuk saya mau wawancara, ataupun teman sekelasnya lah, kan nggak mungkin nggak ada teman sekelasnya yang kebetulan mungkin nonton video saya. Jadi beliau di SMA ini tentunya dia lulus tahun 1999, itu dia baru lulus SMA. Karena dari 96 lulus SMP ditambah 3 tahun, jadi 1999 itu dia lulus SMA. Tandai ini hitung-hitungannya, jangan sampai salah. Kita lanjut ya, guys. Lalu saya ngambil sekolah tinggi saya di Leiden, konsentrasi saya di Biblical Studies, yang mulai 2010 fakultasnya ditutup karena banyak yang murtad lulus dari situ, jadi udah nggak diperluin sama mereka karena Biblical Studies-nya ternyata dipindah. Di sini dikatakan ceritanya bahwa beliau mengambil kuliah di Leiden. Saya nggak tahu Leiden ini mana, tapi ketika saya searching ternyata Universitas Leiden itu ada di Belanda, guys. Universitas Leiden bahasanya bahasa Belanda, nama latinnya itu Academia Lugduno Batavia, adalah universitas umum di Belanda, terletak di Leiden dan didirikan tahun 1575 oleh Pangeran Willem van Orange. Universitas negeri ini adalah universitas tertua di Belanda. Universitas Leiden dikenal untuk sejarah panjangnya, keunggulan di ilmu sosial dan asosiasi pelajarnya. Saya nggak tahu, tapi ketika saya searching sebenarnya nggak ada sama sekali ini kaitannya tentang jurusan Biblical Studies. Tapi mungkin saya salah ya, guys. Tapi untuk teman-teman yang lulusan dari sana bisa memberitahu saya, benarkah di sana ada jurusan Biblical Studies? Karena sejauh yang saya teliti ada matematika, pemerintahan, sastra, hukum, arkeologi, ilmu sosial, dan kedokteran. Ini yang paling umum di sana ya. Yang kita mau hitung adalah kira-kira umurnya berapa ketika dia lulus dari Universitas Leiden di sini. Kalau menurut perkiraan saya ya, kita anggap saja dia kuliah itu 4 tahun lah. Kita anggap 4 tahun. Dari 99 ditambahkan 4 tahun, maka dia akan lulus 2003 di Leiden. Silahkan hitung sendiri di rumah. Katanya juga nggak tahu ini kebohongan atau apa, tapi feeling saya ini kebohongan juga. Katanya fakultas ini, Biblical Studies ini ditutup tahun 2010 karena banyak yang lulusan dari situ murtad. Tapi nggak pernah ada sama sekali cerita dan sejarah ataupun informasi bahwa fakultas itu ditutup karena murtad orang-orangnya. Nggak ada sama sekali. Sorry ya guys, baterai saya habis jadi pindah kamera, maaf kalau kameranya yang ini kualitas gambarnya jelek. Ternyata ketika dia kuliah, dia tidak hanya sampai di Leiden, dia pindah ke Inggris juga untuk melanjutkan kuliahnya. Setelah itu saya teruskan di Inggris untuk ngambil sosionya. Lalu coba kita hitung sekitaran mungkin S2-nya lah ya di Inggris itu 2 tahun aja. Kita hitung 2 tahun. Dari 2003 tentunya ketika 2 tahun dia ambil S2 di Inggris, pada tahun 2005 dia baru lulus. Lalu saya ditahbiskan di Roma selama 5 bulan lebih. 2 minggu saya tinggal di Saint Peter Basilica dulu di Roma. Itu yang mungkin kalau kelihatan di TV sering lihat lah. Untuk gerejanya itu saya di basement, hidup di situ 5 bulan lebih lah. Seminggu sekali keluar naik matahari biar nggak kuning. Nah, di situ dikatakan bahwa dia ditahbiskan ketika dia sudah tinggal di situ sekitar 5 bulan. Kita hitung 1 tahun lah guys ya. Jadi perjalanan hidupnya untuk dia sampai ditahbiskan adalah sekitar 2006. 2006 dia 2005 dia selesai di Inggris 1 tahun atau 6 bulan lah. Itu hidup di Roma 2006 dan dia ditugaskan di Jakarta. Lalu tugas saya pertama di sini di
katedral, cuman saya tunduk di bawah paroki Jakarta Utara, jadi adanya di Stella Maris di Pluit gerejanya. Itu dulu pengalaman sebelum saya mengenal dan masuk Islam. Kalau di Jakarta kita hitung aja setahun lah, masa di situ 1 bulan langsung murtad kan aneh. Jadi kita hitung 1 tahun lah. Jadi selama tugas di Jakarta mungkin 1 tahun, jadi sekitar 2007 perjalanan hidupnya. Mulai dari lahir 1981 sampai 2007 dia menjadi seorang frater. Frater ya, belum pater. Karena apa? Untuk menjadi seorang pater dibutuhkan waktu yang lama. Dikatakan bagaimana sekitar 4 tahun setelah pendidikan dia baru bisa menjadi seorang pater. Kalau kita hitung 4 tahun ya dari pendidikan selesai, misalnya pendidikannya selesai 2005 tambah 4 tahun berarti 2009. Harusnya dia menjadi seorang imam tuh 2009. Tetapi ada statement yang bikin semua ceritanya hancur. Satu statement ini yang membuat ceritanya betul-betul sebuah kebohongan yang valid. Nah, pada saat itulah saya berubah, saya convert. 6 Desember tahun 2000. 6 Desember tahun 2000 dia mualaf dan pindah agama. Tahu nggak apa yang aneh dari sini? Tahun 2000, kalau dari sejarah hidupnya itu dia baru lulus SMA guys. Don Bosco Kelapa Gading SMA-nya dia lulus 99. Masa tahun depannya dia sudah menjadi imam? Kan nggak mungkin. Ataupun tahun depannya dia sudah tugas di gereja dan sudah lulus kuliahnya sebagai seorang pater. Kan gak masuk akal gitu. Entahlah, kalau saya sih gak percaya. Silahkan kalian semua percaya gak apa yang diceritakan oleh Stephen Indrawibowo ini. Kalau saya sih ogah untuk percaya. Ini saja, saya tidak bermaksud apa-apa. Yang saya ingin katakan di sini bahwa janganlah pakai nama Katolik Kristen menjadi latar belakang, apalagi memakai kata pater, imam, mentahbiskan rumah, memberkati perkawinan, memakai latar belakang yang seakan-akan wow gitu loh, untuk menaikkan rating menjadi seorang pengajar. Janganlah pakai cara-cara yang begini. Pesan saya juga untuk para jemaahnya, tolonglah diselidiki, benar gak sih orang ini sebenarnya dia adalah mantan imam, apalagi ketua mualaf center lagi. Kan ini menciderai nama golongan, kan ini menciderai nama agama. Saya yakin bahwa orang-orang Islam pun tidak setuju dengan cerita dari Stephen Indrawibowo ini. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini, ulasan yang saya berikan ini berguna untuk kita semuanya, supaya kita waspada dan tidak mudah tertipu. Luis Prasetyo sini, God be with you.